Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Matius pasal yang ke-26 ayat 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka ia atau Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, ayat ini adalah bagian dari kisah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kita semua tahu di Taman Getsemani merupakan satu pergumulan yang berat bagi Yesus untuk mengikuti kehendak Bapa, kehendaknya sendiri. Secara manusia, salib, penderitaan ada sesuatu yang pasti kita ingin hindari jika mungkin. Tetapi Kristus memberikan teladan bagaimana Dia memiliki ketaatan, ketundukan, prioritas kepada Bapa. Maka salah satu ucapan, dan ini juga keputusan, dan sebetulnya ini juga yang diperlihatkan kepada kita dalam sepanjang kehidupan dan pelayanannya, bagaimana Yesus memilih, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Perhatikan selanjutnya. "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tuhan Yesus memberikan satu teladan bagaimana menjadikan kehendak Bapa itu jauh lebih utama dari keinginan, dari ego, dari aku yang Yesus miliki. Tapi biarlah kehendak Bapa. Saudara, sepanjang minggu ini kita akan merenungkan topik-topik yang berkaitan dengan kita mengikut Yesus dan menyangkal diri. Mengikut Yesus dan menyangkal diri. Syarat mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari. Pagi ini kita membaca bagaimana Yesus memberikan contoh dan teladan itu. Topik renungan pagi hari ini, aku bukan pusatnya. Saudara, doa Yesus di Taman Getsemani ini bukan doa yang steril dari emosi. Injil dengan jujur memperlihatkan bahwa Yesus sungguh-sungguh bergumul. Bukan pura-pura, bukan ecek-ecek, bukan ringan. Sungguh-sungguh bergumul. Takut, gentar, dan tertekan. Maka ekspresi Alkitab memperlihatkan bagaimana Yesus keluar keringat yang besar-besar, yang merah, keringat darah istilahnya. Yesus tidak menyangkal beratnya penderitaan. Namun imannya tidak berhenti pada kejujuran perasaannya. Imannya melangkah jauh
kepada ketaatan total. Inilah titik balik rohani yang menyatukan kehendak manusiawi Yesus sepenuhnya diselaraskan dengan kehendak Bapa. Kehendak kehendak manusiawi Yesus diselaraskan dengan kehendak Bapa. Saat kita berbicara penyerahan total, penyerahan total itu saat kasih karunia Allah tidak hanya mengampuni, tetapi membentuk kehendak. Kekudusan bukan berarti tidak memiliki keinginan pribadi. Kekudusan membiarkan keinginan pribadi itu ditata ulang oleh kasih Allah. Bapak Ibu, Getsemani adalah altar di mana ego dikorbankan agar misi keselamatan dapat digenapi. Saudara, seringkali kita mau taat sejauh kehendak Allah itu sejalan dengan rencana kita, bukan? Kita taat ketika kehendak Allah itu kayaknya sesuai dengan keinginan saya. Kita berdoa tetapi ingin memegang kendali. Tuhan, saya ingin ini. Tuhan, saya ingin seperti ini. Ketika Tuhan memberikan perintah, jawaban yang di luar, yang berbeda dengan kehendak kita, apakah dengan senang hati kita mentaatinya? Saudara, seringkali kita itu taat sejauh kehendak Allah sejalan dengan rencana kita. Saudara, Yesus memperlihatkan di sini bahwa ketaatan sejati itu lahir ketika kita berkata, Tuhan, meskipun ini melukai kenyamananku, aku tetap memilih kehendak-Mu. Tuhan, sekalipun ini melukai kenyamananku, mengusik ketenanganku, apalagi yang tidak sesuai dengan kehendakku, tapi aku tetap memilih taat mengikuti kehendak-Mu. Mengikut Kristus berarti berjalan di jalan ini. Jalan mana? Jalan penyerahan yang tidak instan, tetapi setia. Saudara, setia itu gak bisa dilihat sehari, gak bisa dilihat 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Setia itu dilihat setiap saat sampai sepanjang hidupmu di hadapan Tuhan. Saudara, menyangkal diri itu artinya membiarkan Kristus yang memegang kendali menurunkan aku dari tahtanya. Sekarang bukan aku lagi yang diikuti, bukan egoku lagi, bukan keinginanku lagi, bukan kenyamananku lagi, tapi kehendak dari Tuhan Yesus sendiri. Ada banyak hal kita nggak nyaman melakukannya. Sudah beranikah berkata seperti yang Yesus katakan?
tetapi jangan seperti yang ku kehendaki. Beranikah kita melakukan, Tuhan aku memang tidak senang, aku tidak nyaman, hatiku luka, aku kecewa Tuhan. Tapi karena Tuhan menginginkan aku melakukan ini, aku dengan taat akan melakukannya. Saudara, ketika seperti itu, dunia menganggap kita bodoh. Dunia menganggap kita aneh. Tapi ini yang Tuhan Yesus kehendaki, yang Allah Bapa kehendaki, yang Kristus sendiri berikan contoh teladan kepada kita. Taat dalam kesetiaan. Saudara, di sini kita melihat paradok Injil. Ketika aku tidak lagi, si ego ini tidak lagi menjadi pusat hidupku, aku justru menemukan hidup yang sesungguhnya. Ketika ego kita turun dan Kristus yang bertata, aku tetap ada di dalam. Kemarin dalam khotbah minggu saya memberikan gambar tentang perbandingan orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan yang belum. Orang yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang memerintah itu aku, dan posisi Kristus itu di luar dirinya. Ketika aku memimpin, Kristus di luar. Tetapi yang menarik, ketika Kristus dibiarkan memimpin, menjadi Juru Selamat dan Tuhan, aku itu tidak di luar, aku itu di dalam, tapi di bawah kendali Kristus. Dan itu sangat-sangat lebih baik, teratur. Saudara, satu hal yang luar biasa. Maka ketika saya dan saudara membiarkan Kristus memegang kendali hidup kita, justru kita menemukan hidup yang sesungguhnya. Kehendak yang tunduk bukan kehendak yang kalah. Kehendak yang tunduk adalah kehendak yang ditebus dan dipulihkan. Maka mari kita belajar seperti Yesus, taat kepada Bapa, taat kepada Bapa apapun yang Bapa kehendaki. Karena dengan demikian, maka sebenarnya saya dan saudara hidup di dalam penebusan dan pemulihan. Tuhan, kami mau taat di hadapan-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus kan yang ku pegang teguh. Yesus kan yang ku pegang teguh. Bapa, kami mengakui bahwa seringkali kami ingin Engkau mengikuti kehendak kami. Bentuklah hati kami seperti hati Kristus,
yang berani taat meski harus menderita. Ajar kami menyerahkan bukan hanya dosa kami, tetapi juga ambisi, rencana, dan keinginan terdalam. Keinginan yang paling dalam hati kami kepadamu. Jadikan hidup kami ini alat kehendak-Mu.